Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Perkenalkan, nama saya Andika Saputra. Saya adalah mahasiswa Politeknik LP3I Jakarta, jurusan Manajemen Informatika. Hari ini kita akan membahas materi topologi jaringan komputer. Di materi ini kita juga banyak mempelajari tentang definisi jaringan komputer, definisi topologi jaringan, ada berapa jenis topologi, dan juga kelebihan kekurangan, dan juga kita akan mempraktekkannya langsung di aplikasi Cisco Packet Tracer. Mungkin kita lanjut teman-teman. Di sini apa yang dimaksud dengan jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan komputer atau perangkat lain yang saling terhubung sehingga dapat berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti file, printer, dan juga internet ya teman-teman. Secara singkatnya, jaringan komputer adalah hubungan dua komputer atau lebih yang saling terhubung yang memiliki tujuan untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya, data, ataupun informasi lainnya. Kita lanjut ke definisi topologi jaringan. Definisi topologi jaringan adalah cara perangkat dalam jaringan diatur atau dihubungkan satu sama lain. Jadi, di dalam jaringan komputer ada sebuah aturan. Aturan tersebut disebut dengan topologi jaringan atau pemetaan supaya memiliki sebuah eh, struktur yang baik dalam mengirim data ataupun juga berbagi sumber daya. Ada 5 jenis topologi teman-teman. Yang pertama itu ada bus, yang kedua ada star, tiga ada ring, keempat ada mesh, yang kelima juga ada tree. Mungkin di video hari ini kita cuma membahas dua saja ya teman-teman, yaitu topologi star dan juga topologi ring. Nah, kita akan masuk ke topologi star. Topologi star memiliki definisi semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, biasanya switch atau hub. Jadi teman-teman dapat melihat di gambar tersebut terdapat switch atau hub yang menjadi titik pusat atau menjadi titik terhubungnya antar semua host atau komputer teman-teman. Kelebihan dari topologi star ini, dia gampang teman-teman jika kita menambah host, kita hanya mencolokkan ataupun menghubungkan antara host tersebut dengan titik pusat. Tetapi juga memiliki kekurangan yang sangat berdampak bagi satu jaringan atau dari jaringan tersebut. Jika titik pusatnya atau hostnya atau perangkat pusatnya rusak ataupun memiliki masalah, maka host dalam satu jaringan tersebut juga akan bermasalah, teman-teman. Yang kedua, kita akan membahas tentang topologi ring. Apa sih definisi dari topologi ring? Yaitu perangkat dihubungkan secara melingkar sehingga data mengalir searah atau bolak-balik melalui cincin. Jadi teman-teman setiap mengirim pesan di host ataupun komputer, dia melewati host-host yang lain. Jadi seperti melingkar ataupun seperti cincin. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya teman-teman, mungkin topologi ring ini dia lebih mudah ataupun mengirim pesan. Jadi tidak ada tabrakan. Mungkin topologi ring ini pertama kali itu diciptakan atau diupdate tuh dari topologi bus. Jadi kalau topologi bus kan dia pesannya pasti akan tabrakan. Tapi topologi ring ini dia arahnya itu searah teman-teman. Jadi dia meminimalisir tabrakan pesan karena dia searah teman-teman dari host ini ke host ini itu searah begitu teman-teman. Dia juga memiliki kekurangan tuh yang pertama, misalkan kalau di satu saja di kabel sini
kabel tengah akan putus, maka satu jaringan ini juga akan mati teman-teman, akan rusak. Maka dari itu merupakan kekurangan dari topologi. Selanjutnya kita akan membuat topologi di aplikasi Cisco Packet Tracer. Let's go teman-teman, kita langsung buka saja topologinya. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Teman-teman jangan lupa login ya, supaya Cisco-nya tersimpan di perangkat teman-teman. Oke, kita akan mulai dari topologi start terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa mengarahkan mouse-nya ke arah network device. Habis itu teman-teman pilih switch. Habis itu kalian menggunakan switch dengan tipe 2950 teman-teman. Mungkin kita ubah namanya sebagai switch sentral. Oke, sudah. Setelahnya kita langsung tambahkan saja ini teman-teman, hostnya kayak komputer. Kita butuhnya 4 aja ya teman-teman, gak usah banyak-banyak, karena ini juga bisa buat topologi startnya. Teman-teman jangan lupa pilih N, terus pilih ini yang teman-teman PC. So ini sebagai hostnya. Habis itu teman-teman dapat menghubungkan antara host dengan switch dengan menggunakan kabel strike teman-teman. Di sini teman-teman pilih connection atau logo petir ini. Habis itu klik yang ini teman-teman, yang kabel strike. Teman-teman tinggal klik flash ethernet, klik di switch. Habis itu teman-teman langsung, ini boleh ya teman-teman memilih portnya mana saja, tapi saya menggunakan port 1 saja. Lanjut ya teman-teman ke semua house-nya. Nah, selanjutnya jika semuanya sudah terhubung dengan titik pusat atau perangkat pusat, kita akan lanjut untuk pengamatan IP. Tapi teman-teman sebelum itu, tips dari saya, mungkin kita buat terlebih dahulu IP-nya di sini supaya dapat memudahkan ya teman-teman. Nah, jadi kita tahu berapa saja IP untuk setiap hostnya. Nah, untuk materi IP mungkin nanti saya dapat buatkan di video yang terpisah. Mungkin kita langsung teman-teman langsung saja memasukkan IP di setiap host dengan mengklik PC, habis itu pilih desktop, terus pilih IP configuration. Habis itu teman-teman dapat mengisi IP yang sudah teman-teman siapkan tadi. 2. Oke teman-teman, langsung sini PC 1, IP configuration, isi lagi teman-teman. Ketiga, subnet masknya jangan lupa ya teman-teman, dia dengan ini saya menggunakan /24, maka otomatis langsung masuk ya teman-teman. 255 langsung saja 4. Saya menggunakan /24 ya teman-teman, maka subnet masknya 255.255.255.0. Oke, lanjut ke PC. Oke, jika semua perangkat host sudah memiliki IP, maka lanjut kita ke proses testing ataupun tes mengirim pesan antar data. Oke, dari PC 0 ke PC 3 teman-teman. Di sini sukses.
Tapi saya ingin menggunakan ini menggunakan real time ya teman-teman. Kita menggunakan simulasi bagaimana paket tersebut terkirim dengan menggunakan ilustrasi. Di sini teman-teman dapat mengklik play di sini. Nah, pesan terkirim ke switch, dari switch langsung menuju ke PC3. Di sini dapat kita simpulkan bahwa terdapat amplop ungu dan amplop putih, di mana secara pengertian amplop ungu itu diibaratkan pesan teman-teman, dan amplop putih itu diibaratkan sebagai mengecek dulu apakah PC dengan switch itu terhubung atau connect atau tidak. Baru pesan itu akan kekirim ke switch, lalu connect lagi ke mengecek lagi apakah terhubung atau tidak. Maka langsung lagi pesan tersebut akan terkirim. Jadi ini gambaran singkatnya tentang topologi ya teman-teman. Ini topologi star. Topologi star. Oke, kita sudah selesai membuat topologi star teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat topologi bus. Topologi bus itu kita dapat menggunakan 4 PC dan juga 4 switch. Nah, ini teman-teman bisa ini ya, bebas menaruh PC-nya di mana saja ataupun switch-nya di mana saja, tetapi harus melingkar ya teman-teman untuk topologi ring ini. Jadi kita seperti tadi teman-teman, hubungkan antara PC dengan switch seperti ini teman-teman. Lalu kita menggunakan kabel cross untuk menghubungkan antar switch. Nah, sudah terhubung teman-teman. Habis itu kita langsung memberikan alamat IP seperti yang tadi teman-teman, supaya teman-teman dapat melihat IP-nya itu berapa. 8.2.2/. Oke. Ini tips dari saya buat memudahkan teman-teman. Teman-teman tuh nggak bingung kalau misalkan lagi mengisi alamat IP. Oke teman-teman, setelah kita mengisi alamat seperti ini, mencocokkan dengan PC dan alamat IP, maka kita lanjut untuk mengisi alamat IP-nya teman-teman. Kita klik desktop, IP configuration, kita samakan ya teman-teman sama ini teman-teman. 192.168.2.2. Oke teman-teman, yang di atas, lanjut yang di atas, terus lihat teman-teman. Habis itu lanjut ke switch 6, ke PC 6. Lanjutnya ke PC 7. Oke. Oke, sudah. Oke teman-teman,
Langkah selanjutnya kita langsung saja melakukan tes, mengirim pesan antar PC ya teman-teman di topologi ini, di topologi ring ini. Sukses. Coba kita coba lagi. Sukses ya teman-teman. Nah, kita langsung ke simulasinya. Di sini ada dua ada satu pesan dikirim dari PC 5 ke PC 7. Nah, dia ada amplop hijau dengan amplop putih ataupun abu-abu dengan putih teman-teman. Dan di sini dapat dilihat bahwa searah ya teman-teman, dari atas ke bawah. Dia tidak ke arah yang berlawanan ataupun tabrakan. Nah, jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Jika topologi ring itu dia maka akan searah teman-teman, atau arah sini. Nah, ini ke sini lagi teman-teman. Bisa juga ke arah sini teman-teman. Nah, sudah sukses. Nah, sudah sukses juga teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman, tutorial cara membuat topologi ring dan juga star. Teman-teman juga bisa menambahkan house-nya ataupun switch-nya untuk memperdalam pemahaman teman-teman semuanya tentang topologi star dan juga topologi ring. Semoga teman-teman dapat mengerti melalui ataupun melihat video dari saya, dan juga saya doakan semua teman-teman semuanya dapat memahami materi tentang topologi jaringan komputer. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jangan lupa teman-teman mempelajarinya lagi dan juga dicoba di laptop perangkat masing teman-teman. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain notif ataupun lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.